Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Silakan yang tengah ini diisi biar yang datang belakangan dapat tempat. Maju. Depan kamera enggak apa-apa. Depan kamera diisi enggak apa-apa, enggak menghalangi kamera. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim yang dirangkum dalam kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai hadis terakhir dalam bab i'tikaf yang diriwayatkan oleh salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Safiyah bintu Huyai. Suatu ketika ia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Safiyah binti Huyai berbincang-bincang sejenak atau sesaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika hendak pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk mengantarkan pulang Safiyah sampai ke rumahnya. Di tengah perjalanan Nabi dan Safiyah berpapasan dengan 2 orang sahabat yang bergegas dalam melangkah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Pelan-pelanlah jalan kalian, sesungguhnya yang bersamaku adalah Safiyah bintu Huyai. Maka keduanya mengatakan, subhanallah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku khawatir syaitan akan membisikkan sesuatu di hati kalian. Aku khawatir syaitan akan menimpakan kejelekan di hati kalian berdua. Sesungguhnya syaitan berjalan melalui peredaran darah manusia. Beberapa pelajaran penting dalam hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, masyru'iyatul i'tikaf la siyama fil ashril awakhir min Ramadan. Disyariatkannya i'tikaf terutama di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini sudah sering sekali hadis-hadisnya kita bacakan. Yang kedua, annal muhadatsatal yasirata la tunafi al-i'tikaf. Bahwasanya berbicara yang sederhana, yang pendek, yang ringan itu tidak
menafikan i'tikaf, tidak membatalkan i'tikaf. Khususan li maslahatin, terkhusus pembicaraan tersebut untuk maslahat, kamu'anasatil ahli mathalan, sebagaimana menghibur keluarga ketika keluarga kita datang dan curhat menyampaikan sesuatu, maka kita mendengar apa yang disampaikan oleh keluarga kita, ini tidak menafikan i'tikaf. Ingat, di sini adalah pembicaraan yang ringan. Nabi berbicara dengan Safiyah sebentar, jadi tidak lama-lama. Dan Safiyah menemui Nabi SAW di masjid, bukan Nabi SAW pulang ke rumah kemudian berbicara. Kita ketahui bagaimana kemarin i'tikafnya Aisyah radhiyallahu anha. Dibolehkan orang yang i'tikaf pulang ke rumah untuk kebutuhan yang tidak bisa ditunaikan di masjid. Seperti misalnya jika di masjid tidak tersedia kamar mandi atau kamar mandi penuh, boleh kita pulang untuk mandi dan buang hajat. Jika di masjid tidak tersedia makanan, maka boleh kita pulang untuk makan. Aisyah ketika pulang, di rumah ada orang yang tidur, tidaklah bertanya, ada orang yang sakit, tidaklah Aisyah bertanya kecuali sambil berjalan. Inilah adab di dalam i'tikaf, karena kembali kepada makna i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Dan sekarang banyak orang mengatakan i'tikaf tapi sering melakukan pembatal i'tikaf. Masjidnya berada di pusat perbelanjaan misalnya. Dia keluar untuk shopping, nongkrong di kafe berjam-jam, di warung berjam-jam baru kembali, jelas ini menafikan, bahkan bertentangan makna dengan makna i'tikaf. Jadi keluarnya itu hanya keperluan yang darurat, sebentar kemudian kembali lagi. Kemudian selanjutnya, wa fihi husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wasallam id anasaha thumma qama liyusayyi'aha ila baitiha fakadha yanbaghi an yatahallal muslimuna bimithli hadhihi al-akhlaqin nabawiyyatil karimah. Dalam hadis tersebut terdapat contoh kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelemah lembutannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Safiyah bintu Huyai. Hiburan apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain adalah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Safiyah dan menanggapi apa yang dibicarakan oleh Safiyah. Jadi itulah karakter wanita, sekedar kita mendengarkan saja sudah lega. Terlebih kita menimpali, aktif kita menimpali apa yang disampaikan oleh perempuan, ini sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin kebanyakan suami lalai dari hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Namun ini sangat berarti bagi wanita. Jadi Nabi SAW ketika i'tikaf, istrinya datang berbicara, Nabi mendengarnya. Kemudian ketika Safiyah bangkit untuk pulang, padahal Safiyah tidak minta untuk diantar, Nabi langsung bangkit dan mengantarnya pulang. Jadi Nabi SAW begitu perhatian apa yang dimau oleh seorang wanita tanpa wanita ini berbicara apa yang ia mau.
Ini yang sangat sulit karena kebanyakan laki-laki itu kurang peka atau bahkan tidak ada kepekaan sama sekali. Terkadang harus istrinya menjerit baru tahu apa yang dimau. Beberapa kali kita mendengar ada perempuan yang pura-pura kesurupan, ya. Pura-pura kesurupan, diruqyah nggak sembuh-sembuh. Ternyata intinya dia kurang diperhatikan oleh suaminya. Dulu saya pernah mendengar dari guru kami Syekh Ahmad Al-Makrami, ya, ada seorang perempuan yang mengaku kesurupan, kemudian sama suaminya dibawa ke Madinah, diruqyah oleh siapapun tidak sembuh. Kemudian Syekh kami mendatanginya dan dia orang yang tidak mudah percaya dengan orang kesurupan. Maka ketika melihat dia mengucapkan salam pada perempuan ini, Assalamualaikum. Dia pura-pura kemasukan jin laki-laki. Dia pun merubah suaranya, Waalaikumsalam. Padahal perempuan. Ditanya oleh Syekh, siapa kamu? Saya jin Yahudi. Terus Syekh kami mengatakan Yahudi tidak mungkin masuk ke Madinah. Akhirnya dia ketawa. Kamu tidak kesurupan? Iya, saya tidak kesurupan. Akhirnya malah curhat, ternyata ingin mencari perhatian suaminya. Kemudian kemarin sempat melintas di dinding Facebook saya, salah seorang ikhwan mengkisahkan pertama kali dia melihat orang yang mengaku kesurupan. Tengah malam menjerit-jerit, tetangga pada ngumpul. Diruqyah enggak sembuh-sembuh. Dari awal sahabat ini sudah curiga bahwa wanita ini tidak kesurupan. Kemudian sempat terbesit dalam hati dia mau ngambil kotoran ayam. Dia sadar atau enggak? Jadi kalau lari dengan kotoran ayam berarti bukan jin. Akhirnya benar dia lakukan karena berbagai cara, ya. Diruqyah pakai air, disiram, pakai apapun enggak mempan, dipukul juga enggak mempan. Akhirnya dia keluar. Cari kotoran ayam. Alhamdulillah nemu kotoran ayam. Bawa ke dalam, diginikan, lari. Lari orangnya bukan jinnya. Akhirnya ketahuan kalau dia enggak kesurupan. Akhirnya benar diminta untuk cerita apa masalahnya. Ternyata selama 4 bulan tidak digauli oleh suaminya. Maka banyak kasus yang seolah-olah kesurupan itu kita jangan mudah percaya kalau itu kesurupan. Bisa jadi itu tekanan mental, stres, ya. Orang yang stres itu melebihi kesurupan. Jinnya aja takut sama orang stres. Ya. Mungkin tekanan, masalah keluarga, atau pekerjaan, atau terlilit hutang. Jadi jangan buru-buru diruqyah, tapi tanyakan apakah memiliki latar belakang, permasalahan, persoalan, ya. Apakah bekerja di tempat yang sangat tertekan, atau apa saja. Dengan cerita bisa jadi dia plong, ya. Dan ini penting bagi suami, jangan sampai istrinya pura-pura kesurupan. Jadi harus peka terhadap wanita. Dan bagi wanita ya harus memaklumi sifat suami, karakter suami memang seperti itu, ya. Cuek, ya. Itu mungkin dianggap kekurangan bagi wanita, tapi
hendaklah istri melihat di situ ada kelebihan. Apa kelebihan laki-laki cuek? Biar tahan dengerin omelan istri. Karena kalau suami sifatnya baperan, ya rumah tangga nggak akan bertahan lama. Jadi dibikin telinganya tebal. Jadi biar kalau ada omelan setiap hari kuat. Kita lanjutkan. Wa fihi annahu yambaghi an yuzilal insanu ma yalhaquhu min tuhmatin li'alla yudhanna bihi syai'un huwa bari'un min ay yambaghi at-taharruzu mimma yusabbibu tuhmata. Di dalam kisah tersebut ada pelajaran hendaknya seseorang menghilangkan apa yang bisa menjadikan ia tertuduh atau orang lain berburuk sangka kepadanya yang ia berlepas darinya. Maka hendaknya seseorang menjaga diri dari sebab-sebab dia bisa orang lain berburuk sangka atau bahkan dia tertuduh melakukan sesuatu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari berjalan dengan seorang wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dua orang sahabat mempercepat langkahnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera menjelaskan siapa yang berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jauh tidak mungkin sahabat berburuk sangka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedua sahabat ini mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklarifikasi tanpa diminta, kedua sahabat mengatakan, Subhanallah wahai Rasulullah, tidak mungkin kami menyangka engkau yang tidak-tidak. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku khawatir syaitan akan membisikkan kejelekan di hati kalian berdua. Terlebih lagi kita, ya. Orang sangat mungkin untuk berburuk sangka kepada kita. Maka jika kita melakukan sesuatu, kemudian ada orang yang mungkin pada sorot matanya penuh tanda tanya, maka kita jelaskan, ini seperti ini, keadaannya tidak seperti yang engkau lihat. Jadi ini harus kita jelaskan. Jangan dibiarkan atau bahkan orang merasa senang kalau orang lain berburuk sangka kepadanya. Ini tentunya tidak baik. Jadi jangan sampai kita membuat jalan orang berburuk sangka kepada kita. Begitu juga kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang berburuk sangka kepada kita. Jangan melakukan perbuatan yang bisa menjadikan orang lain berburuk sangka kepada kita. Yang kelima, anna syaitana lahu qudratun wa tamakkunun qawiyyun min igwa'i bani Adam, bahwasanya syaitan itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menggelincirkan anak Adam. Fahuwa yajri minhum majrad dam, dan syaitan itu berjalan pada aliran darah manusia. Jadi begitu cepatnya. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, wa hadza muta'akkadun fi haqqil ulama wa man yuqtada bihim, dan ini lebih ditekankan pada para ulama dan orang-orang yang menjadi tauladan. Maka lebih lagi harus segera menjelaskan kepada orang yang melihat atau mendengar. Semisal kita sedang di tempat umum, di pasar atau di pusat perbelanjaan,
atau di kendaraan umum, di bis umum. Kemudian di tempat tersebut disetelkan musik. Kemudian ada orang menelepon kita. Ketika kita mengangkat telepon, bisa jadi orang yang menelepon kita tidak paham. Wah, Ustadz ini di rumah nyetel musik. Goyang dompet lagi. Maka harus kita jelaskan, kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Oh ya Pak, ini saya sedang di mall. Oh ini saya sedang di bis. Oh ini saya berada di dalam pesawat. Jadi orang tahu, oh Ustadz sedang di pesawat. Tapi jangan bohong, berada di kamar, nyetel musik, lupa mematikan. Oh ini saya di pusat perbelanjaan. Jadi tidak boleh bohong juga, ya. Jadi ketika kita mengangkat telepon, yang bisa jadi orang akan berburuk sangka kepada kita, maka kita harus segera menjelaskan agar orang tidak berburuk sangka kepada kita. Terlebih para ulama, karena ulama dijadikan panutan. Kalau orang yang menelepon menyangka bahwa ulamanya berbuat seperti itu, maka mungkin dia ilmunya sudah yakin bahwa sesuatu tersebut haram. Tapi suatu ketika dia digoda oleh syaitan, hawa nafsunya mengajak untuk berbuat maksiat, akan ada pembenaran diri. Ah, ulama saja melakukannya, apalagi saya. Meskipun dia yakin bahwa dalilnya adalah haram, tapi karena dia pernah salah sangka ulama melakukannya, maka dia akan mengatakan, ah ulama saja pernah melakukannya, apalagi saya. Apalagi yang tidak tahu sama sekali, oh perkara ini boleh karena ulama itu melakukannya. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama lebih ditekankan untuk segera menjelaskan hal-hal yang bisa jadi orang berburuk sangka kepadanya. Wa fihi syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan di dalam kisah tersebut terdapat pelajaran kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fa innahu ya'lamu min dhahiril hali anna ar-rajulaini lam yadhunna syai'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari zahir keadaan dua orang sahabatnya belum berburuk sangka sama sekali. Wa inna ma'alima kaidas syaitani syadid. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kerasnya tipu daya syaitan. Fa khafa alaihima an yuwasfisa lahuma bi syai'in yakunu sababu halakihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir syaitan akan membisikkan kepada keduanya dengan sesuatu yang menyebabkan binasanya keduanya, kehancuran keduanya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita kenal dengan saddud dzari'ah, mencegah dari kemadharatan yang lebih besar. Memang belum terjadi. Kedua sahabat itu belum berburuk sangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam paham betul bagaimana tipu daya syaitan, bagaimana makar syaitan kepada manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kedua sahabatnya ini terjatuh pada kebinasaan disebabkan bisikan-bisikan syaitan. Maka itu yang hendaknya kita lakukan ketika kita mencegah anak-anak kita dari mungkin perbuatannya adalah halal, mubah, tapi kalau terus dilakukan itu bisa berdampak buruk. Maka hal yang seperti ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, yaitu dengan cara mencegahnya.
Yang ketujuh, qala ba'dul ulama wa minhu yanbaghi lil hakimi an yubayyina lil mahkumi alaihi wajhal hukum idza kana khafiyan alaihi nafyan lituhmah. Berkata sebagian ulama, kewajiban bagi pemimpin untuk menjelaskan kepada rakyat sisi hukum yang dia lakukan jika itu tidak dipahami, tersembunyi bagi rakyatnya, agar tidak ada buruk sangka. Jadi ada kejadian, apalagi ada yang memfitnah ya. Ada berita miring, ada kabar burung, dan seorang pemimpin mengetahui bahwa dia dibicarakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka tidak boleh membiarkan orang-orang yang dia pimpin terus dalam tanda tanya atau bahkan penuh buruk sangka. Tidak boleh membiarkannya seperti itu, karena ini akan membuat kekacauan dan bisa jadi akan membuat sebuah negara tidak stabil, sebuah daerah tidak stabil. Maka hendaknya pemimpin tersebut segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedelapan, jawazu khulwatil mu'takifi bi zawjihi wa muhadatsatiha idza lam yuthir dzalika syahwatahul munafiyata lil i'tikaf. Diperbolehkan orang yang beriktikaf berduaan dengan pasangannya dan berbicara dengannya jika keadaan itu tidak menimbulkan atau membangkitkan syahwatnya yang menafikan iktikafnya. Karena di antara larangan iktikaf adalah bercumbu rayu dengan pasangan. Terlebih jika bercumbu rayu dengan selain pasangan. Katanya iktikaf, tapi malah janjian dengan teman Facebook, Dik, iktikaf yuk. Dan seperti ini banyak ya, pacaran berkedok islami. Bangunkan malam, yuk bangun malam, yuk sahur, udah sahur belum. Ini adalah semuanya tipu daya syaitan. Qala Ibnu Daqiq Al-Id, berkata Ibnu Daqiq Al-Id, wa fil hadithi dalilun ala hujumi khawatiris syaitani ala nafs wa ma kana min dzalika ghairu maqdurin ala daf'ihi la yu'akhadhu bihi liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil serangan syaitan berupa bisikan-bisikan terhadap jiwa. Dan itu ada yang kita mampu untuk menghilangkannya, ada juga yang tidak kita mampu untuk menghilangkannya. Jadi ada yang bisa kita langsung menghilangkannya, tapi ada yang senantiasa dibisikkan oleh syaitan. Dan ini para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, sungguh kami mendapatkan sesuatu, jika kami dilemparkan dari atas langit itu lebih mudah bagi kami daripada mendapatkan bisikan tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka sharihul iman, itu adalah pertanda nyatanya iman kalian. Karena syaitan akan terus menyerang diri kita dengan bisikan-bisikan tersebut. Maka apa langkah kita? Beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian sibukkan dengan amal soleh, terutama menuntut ilmu, karena itu semuanya akan hilang dan berkurang dengan kita menyibukkan diri dengan amal soleh dan menuntut
menuntut ilmu. Tapi kalau kita biarkan dan terus kita ikuti bisikan syaitan, maka apa tujuan syaitan tertinggi adalah membuat kita kufur, membuat kita murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun suatu bisikan yang melintas yang kita tidak mampu untuk menghilangkannya sama sekali, terlintas. Bahkan sampai kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, syaitan akan membisikkan kepada salah seorang dari kalian, siapa yang menciptakan Allah. Jadi setan membisikkan pada sesuatu yang tidak berguna, bahkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada yang semisal ini kita biarkan, maka lama-lama kita akan murtad, menjadi orang-orang liberal, ya, berbicara tentang agama, mencela agama, bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya adalah bisikan-bisikan syaitan yang mereka biarkan, bahkan mereka menikmatinya. Ketika mereka bingung dan gila, ingin orang lain gila seperti dia. Namun apabila melintas, kemudian kita sekejap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka ini tidak mengapa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang ia mampu. Adapun di luar kemampuan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dan tidak mencatat sebagai dosa. Jadi ketika kita ada syaitan membisikkan sesuatu kepada kita tentang keimanan, tentang takdir, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka obatnya adalah dengan membaca isti'adzah dan juga doa diantaranya amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang perbuatannya, kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu, tapi manusialah yang akan ditanya dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi tidak usah memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Pikirkanlah diri kita, apakah salat kita sudah khusyuk, apakah salat kita, ibadah kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita sudah maksimal dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, apakah kita sudah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pikirkan, karena itu yang akan ditanya kelak di hari kiamat. Kita yang akan ditanya, bukan kita yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sun'ani, berkata al-Imam As-Sun'ani, ulama Yaman, al-waswasu tatrukul qalba fa in istarsala al-'abdu ma'aha qadathu ila syak. Waswas itu akan mengetuk hati. Maka jika seorang hamba membiarkannya, maka akan menggiringnya kepada keraguan. Wa in qata'aha bidzikri wal isti'adati dhahabat anhu. Jika dia memutuskan waswas tersebut dengan zikir, baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar atau apapun dari zikir-zikir atau membaca sholawat, maka ia akan hilang. Dia membaca zikir dan isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka ia akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian kita selesai dari bab i'tikaf. Kita menginjak pada pembahasan berikutnya, kitabul hajj. Kitab yang berkaitan dengan haji. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menulis kitab ini dimulai dari kitabus shalah, karena salat adalah amalan yang terpenting dan yang paling banyak kita lakukan. Setiap hari kita minimal melakukannya 5 kali. Kemudian setelahnya kitabuz zakah, kemudian setelahnya kitabus shaum,
Dan sekarang kita menginjak pada Kitabul Hajj yang merupakan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji kepada kita semuanya. Haji secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud, dan maksud itu juga diambil dari bahasa Arab. Qasada yaksudu, isim maf'ulnya maksudun, maksud. Banyak sekali bahasa kita menyerap dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang banyak mempengaruhi bahasa di seluruh dunia. Bahkan yang terserap dalam bahasa Inggris, sebagaimana dikeluarkan kamus di Universitas Oxford, ya, ada 1000 kosakata bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Arab. Padahal negara kafir, terlebih di negeri-negeri muslimin, maka lebih dari 1000. Kalau kita telusuri, maka akan sangat banyak sekali kosakata kita itu terambil dari bahasa Arab. Dan kalau kita menelusuri bahasa tersebut, ya, terlebih seorang guru ketika mampu menelusurinya, maka akan mudah memahamkan kepada muridnya, dan muridnya tidak akan mudah lupa maksud. Ketika tidak diterangkan, mungkin murid lengah ketika membaca al-maksudu. Ini bahasa kita, maksud. Kemudian hakim, adil. Jadi banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab. Haji asal katanya adalah bermaksud atau menuju. Sedangkan secara syariat adalah al-qasdu ilal baitil haram li a'malin makhsusatin fi zamanin makhsus. Secara syariat adalah menuju atau bermaksud menuju Baitul Haram, Baitullah, Ka'bah, untuk amal-amal khusus. Nah, khusus juga bahasa Arab. Untuk amalan-amalan yang khusus pada waktu-waktu yang khusus. Ini definisi haji. Secara bahasa bermaksud menuju. Adapun secara syariat adalah menuju Baitullah. Jadi haji kita hanya ke Ka'bah, bukan ke tempat yang lain. Tawaf kita hanya di sekeliling Ka'bah. Tidak ada tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita tawaf kecuali Ka'bah. Jadi tempat tawaf kita hanya Ka'bah, bukan yang lainnya. Meskipun tempat yang lain banyak orang yang melakukannya, kita jangan terlena. Karena tidak ada syariat dari ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW untuk kita tawaf kecuali di sekeliling Ka'bah. Jangan tawaf di api unggun. Kalau tawaf di api unggun seperti apa? Orang Majusi sambil tepuk tangan ngelilingi api unggun. Kita bermaksud ke Baitul Haram dengan amalan-amalan yang khusus. Amalan-amalan khusus adalah amalan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, berupa tawaf, sa'i, di waktu yang khusus, yaitu di bulan
Dzulhijjah. Atau jika kita hendak mendahulinya dengan umroh dan haji kita akan menjadi haji tamattu', maka bisa dimulai dari bulan Syawal atau Dzulqa'dah, atau ketika haji kita qiran atau ifrad, maka bisa juga memulainya dari bulan-bulan tersebut. Namun konsekuensinya haji qiran dan haji ifrad, haji ifrad itu hanya haji saja, adapun haji qiran adalah menggabungkan antara haji dengan umroh dalam satu amalan. Dan setelah melewati miqat tidak diperbolehkan bertahallul kecuali setelah tanggal 10 Dzulhijjah, setelah ia melakukan 2 dari 4 hal, yaitu melempar jumroh, bertahallul, tawaf, dan menyembelih hadyu. Baru dia boleh bertahallul. Dan haji qiran dan ifrad ini haji yang berat karena tahallulnya lama. Kalau dia datang misalnya dari tanggal 1 Dzulhijjah, setelah tawaf dan sa'i, maka dia tetap memakai pakaian ihram sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Dia berangkat ke Mina masih dengan memakai ihram ketika pertama kali dia datang ke Mekah. Artinya pakaian ihramnya boleh berganti, tapi dia masih berihram, ya. Masih berihram, belum bertahallul. Kemudian tanggal 8 dia melakukan tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah, malam 10 bertolak dari Arafah setelah tenggelamnya matahari, sholat maghrib dan isya di Muzdalifah sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Kemudian ketika langit sudah menguning sebelum matahari terbit, dia bertolak ke Mina, kemudian melempar jumroh. Setelahnya dia menyembelih hadyu, bertahallul, dan tawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah. Dan 4 amalan pada 10 Dzulhijjah ini adalah pilihan antara melempar jumroh, kemudian tawaf, tahallul, dan menyembelih hadyu. Ini tidak harus berurutan, ya. Mungkin dia mau melempar jumroh, melihat berdesak-desakan, maka dia langsung ke Ka'bah, ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, boleh. Atau dia melihat tempat tawaf penuh, tempat jumroh penuh, kemudian dia memilih untuk menyembelih hadyunya, boleh. Apabila 2 hal telah dilakukan, misalnya dia telah melempar jumroh dan melakukan tawaf, atau melakukan tawaf dan menyembelih, maka setelah itu dia boleh bertahallul memakai pakaian biasa. Haji qiran dan haji ifrad, ya. Kalau ifrad itu artinya satu, tunggal. Qiran itu menggabungkan. Kalau ifrad itu haji saja. Qiran menggabungkan antara haji dan umroh dalam satu amalan. Baik qiran atau ifrad, memulainya boleh kapanpun dari bulan-bulan haji, ya. Paling awal yaitu dari bulan Syawal. Jadi mulai tanggal 1 Syawal itu sudah masuk jika orang mau menunaikan ibadah haji, ya. Tentunya selain wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina.
Yang dilakukan adalah tawaf dan sa'i. Bagi yang berhaji qiran dan ifrad, maka jika melakukannya sejak bulan Syawal, maka dia tidak tahallul kecuali setelah tanggal 10 Dzulhijjah. 2 bulan lebih 10 hari. Tentunya ini berat. Kukunya sudah sepanjang apa? Kumisnya sudah sepanjang apa? Ini berat. Yang ringan adalah haji tamattu. Dalam satu perjalanan dia melakukan ibadah umroh dan haji dengan dipisah. Dan tentunya di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ketika pertama kali datang ke Mekah, melakukan umroh, kemudian setelahnya tahallul. Dan setelah tahallul, dia bebas memakai pakaian biasa. Baru setelah tanggal 8 dia menunaikan ibadah haji. Waktunya adzan. Sudah waktunya belum? Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sebelum kita membacakan hadis-hadis tentang haji, kita akan jelaskan secara singkat, padat dan jelas insyaallah tentang 3 tata cara haji, yaitu haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Insyaallah dengan keterangan ini antum akan memiliki gambaran bagaimana melakukan ibadah haji. Mudah, insya Allah, tidak sulit. Dengan mengetahui 1 cara, maka mudah mengetahui 2 cara berikutnya. Kita akan mulai dari tamattu, bagaimana tamattu, kemudian apa perbedaannya dengan qiran, dan qiran dengan ifrad itu bedanya hanya qiran berkewajiban untuk menyembelih hadyu, menyembelih kambing, adapun ifrad tidak berkewajiban untuk menyembelih kambing. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan.
Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.